Welcome to my channel Christian Apologet. Perbedaan Kristen Tuhannya Alkitab dengan Tuhan-Tuhan agama lainnya. Apa perbedaan Kristen dengan agama lainnya? Yang pertama, agama-agama di dunia ini Allahnya merupakan hasil perenungan di pohon kurma. Jadi Tuhan di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan manusia, yang kita sebut Tuhan yang sejati. Dan yang kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Ciri-ciri Tuhan yang diciptakan oleh manusia ini yang di dalam Alkitab disebut ilah bangsa-bangsa lain, yang Tuhan di dalam Alkitab menyebut the foreign god atau ilah asing yang adalah berhala. Salam sobatku dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di awal video kita sudah melihat cuplikan video bagaimana Ibu Sofiatul memberikan sebuah pemahaman kepada kita terkait dengan perbedaan antara Tuhannya umat Kristen dengan Tuhannya umat Muslim, dan itu didasarkan kepada pertanyaan dari seorang Muslim terkait dengan apa bedanya antara Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Muslim. Apa beda dan apa kesamaannya, dan nanti kita akan bersama-sama melihat secara keseluruhan di dalam bagian ini, di mana Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia memaparkan dengan jelas terkait dengan pertanyaan dari seorang Muslim, dan inilah yang akan kita bersama-sama melihat bagaimana Ibu Sofiatul menjelaskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyimak bagaimana Ibu Sofiatul menjelaskan dengan luar biasa. Ini video. Oke, di sini Ibu Sofi di dalam sini, tapi aku nggak bisa sebut namanya. Dia seorang Muslim. Dia ingin bertanya apa perbedaan Tuhan Kristen dengan Tuhan Muslim. Kebetulan dia ini sering gabung dengan kita. Dia beragama Muslim. Saya ingin juga belajar banyak soal ini. Mungkin ada yang bisa direspon ya. Perbedaan apa? Perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan tetangga. Oh, RT 3 sama RT 6. Ya, silakan. Ya, karena dia di sini dia duduk bersama keluarganya, tapi dia pakai headset. Jadi cuma dia dengar aja, dia monitor terus, dia mendengar. Itu pertanyaannya dia. Dia ada di sini, tapi dia nggak boleh bersuara. Karena posisinya dia seorang tetangga kita, posisinya gitu Bu. Tapi dia ingin mengetahui jawaban itu, apa perbedaan Tuhan kita yang paling menonjol dengan Tuhannya dia itu. Terima kasih Bu. Oke, ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Monggo Bu Sulna duluan. Nanti saya nambahi kalau masih paham. Oke. Sebenarnya bukan hanya perbedaan RT 3 sama RT 6. Tetapi perbedaan Kristen Tuhannya Alkitab dengan Tuhan-Tuhan agama lainnya. Apa perbedaan Kristen dengan agama lainnya? Yang pertama, agama-agama di dunia ini Allahnya merupakan hasil perenungan di pohon kurma. Jadi Tuhan di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan manusia, yang kita sebut Tuhan yang sejati. Dan yang kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Ciri-ciri Tuhan yang diciptakan oleh manusia ini yang di dalam Alkitab disebut ilah bangsa-bangsa lain, yang Tuhan di dalam Alkitab menyebut the foreign god atau ilah asing yang adalah berhala. Kita menyebutnya roh-roh teritorial, ya. Jadi bangsa-bangsa itu punya Allahnya masing-masing yang diciptakan melalui pikiran perenungannya. Ketika mereka memikirkan, oh nggak mungkin kita ini manusia, nggak mungkin accident. Pasti ada satu makhluk yang lebih tinggi atau ada satu kekuatan yang lebih tinggi yang menciptakan kita. Nggak mungkin alam semesta ini terjadi begitu saja. Pasti ada yang ngatur. Dan kekuatan yang lebih tinggi ini mereka tahu ada Tuhan. Cuman yang mana mereka nggak kenal. Sehingga mereka menciptakan ilahnya masing-masing. Oh kalau ada Tuhan berarti mungkin ini adalah seorang dewa petir, namanya Zeus. Kalau ada Tuhan ini mungkin adalah dewa Baal yang tinggalnya di gunung Baal Zephon. Kalau ada Tuhan ini mungkin namanya dewa Ra, itu orang Mesir, ya. Macam-macam mereka menciptakan ilahnya, menamai ilah sendiri-sendiri, ya. Jadi orang Mesir percaya yang menciptakan alam semesta ini dewa Petah namanya, atau dewa apa ya, Antum ya kalau saya nggak salah. Kemudian ada yang mengatakan, oh alam semesta ini diciptakan oleh dewa Brahma misalnya, ya.
atau macam-macam. Ya, ada yang mengatakan ini dewa Baal yang menciptakan alam semesta. Mereka punya ilahnya masing-masing karena ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Allah di dalam Alkitab, bisa dibukain ayat nggak? Ini berapa kali saya ngomong tapi kita ulangi terus. Ada yang bisa share Bible, Pak Billy? Bisa share Bible nggak? Buka Ulangan 4 dong. Hah? Buka Ulangan 4. Oke, terima kasih domba. Allah yang sejati yang menciptakan manusia itu adalah Allah yang menyatakan dirinya. Jadi Allah itu di dalam Kristen itu memperkenalkan dirinya karena kita tidak bisa naik. Allah di dalam Alkitab itu bernama, sebutannya gelarnya itu salah satunya adalah El Olam. El Olam itu adalah dia yang kekal atau dia yang tersembunyi. Anda bayangkan kalau Allah itu sembunyi terus nyarinya di mana? Ulangan 4 kita mulai ayat 32 sampai 40. Ini bedanya. Makanya Alkitab itu adalah Allah yang turun mencari manusia. Kalau Allah itu tidak mewahyukan siapa dirinya, kita tidak kenal loh siapa Allah itu. Kita akan mengikuti Tuhan yang diciptakan oleh akal pikiran kita. Dulu saya berpikir sebelum saya lahir baru, Tuhan itu ada apa enggak? Saya nggak ngerti kok. Saya pikir Tuhan di semua agama ini sama aja gitu. Tetapi ini tantangan Allah di dalam Alkitab nih, bukan membuat surah serupa ini ya, atau buat ayat serupa kitab Ulangan, nggak begitu. Tantangan Allah di dalam Alkitab kepada ilah-ilah berhala dikatakan begini nih, Ulangan 4 ayat 32 kita baca sampai ayat 40 kayaknya ya. Dikatakan gini, Musa menulis nih, ini kitab Taurat, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Turun. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberinya melihat untuk kamu tahu bahwa Yahweh Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit, Dia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi, Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya ketutupan. Kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir, turun dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakanya, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu dan keadaan anak-anakmu turun dong, nggak kelihatan, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi Allahnya Israel itu beda. Dewa Baal, dewa monyet, dewa tikus, dewa apa lagi tuh? Cepat kai gitu ya. Itu tidak pernah memperdengarkan suara dari langit, tidak pernah datang dengan tanda-tanda dan mujizat. Suaranya aja tidak pernah didengar. Allah yang tidak pernah memperdengarkan suaranya, itu eksistensinya dipertanyakan. Betul nggak teman-teman? Makanya saya selalu bertanya kepada muslim, coba kamu tuh tunjukin salah satu alasan saja untuk saya bisa percaya pada Allahmu kalau Allah itu eksis. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sekinahnya, kemuliaannya, menyatakan glorinya, menyatakan dirinya di Ka'bah, di rumah Baitullah ini? Kamu menyebut Ka'bah di Baitullah, rumahnya Allah. Kalau Allah nggak ada di situ, ya ngapain tuh? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya sehingga bangsa Israel takut, betul nggak? Makanya ketika bangsa Kanaan mendengar, baru dengar orang Israel mau masuk aja, itu mereka sudah ketakutan bangsa Kanaan.
ya, karena nama Allahnya Israel, karena Allahnya Israel itu datang dengan tanda-tanda dan mujizat, pembuat keajaiban namanya. Nah, kapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nabinya Islam aja dengar suaranya nggak pernah, ngelihat kagak pernah, ketemunya Jibril, tahunnya ini Jibril juga baru 12 tahun kemudian di surah Al-Baqarah 85 apa 87 ya, 87. Tahunnya baru 12 tahun kemudian, kalau ini makhluk namanya Jibril. Nggak pernah ketemu Allah, tidak pernah mendengar, Allah tidak pernah menyatakan diri di rumahnya Baitullah di Ka'bah. Lah terus bagaimana kita bisa tahu dia eksis gitu loh? Apa bedanya dia dengan dewa-dewa bangsa lainnya yang tidak pernah kita dengar suaranya? Ketika saya bertobat, saya sudah pernah kesaksian, saya heran karena Tuhan itu bisa bicara. Tuhan bicara sama saya. Jadi dia tuh hidup. Kalau Anda percaya dia Al-Hayyu ya apa ya, nama satu nama Allah apa? Al-Hayyu Al-Qayyum katanya ya. Dia yang hidup. Kalau dia hidup, kenapa dia nggak bisa bicara di dalam Islam? Kenapa Anda mengatakan tidak seorang nabi pun pernah mendengar suaranya? Padahal di dalam Alkitab Allah berulang kali menyatakan dirinya kepada para nabi. Itu namanya pewahyuan. Ya, karena saya tanya sama orang Islam, apa sih artinya wahyu itu artinya apa? Wahyu itu loh, yang kamu katakan nabimu mendapat wahyu itu artinya apa wahyu? Gak bisa jawab mereka. Wahyu itu gampang. Wahyu itu artinya penyingkapan. So God reveals himself. Tuhan itu menyatakan diri. Tuhan membuka ini loh gue. Karena nggak ada, kita manusia nggak bisa naik ke dimensinya Allah, terlalu tinggi. Tuhan mengatakan terlalu tinggi pemikiranku dari pemikiranmu, terlalu jauh jalan-jalanku dari jalanmu. Kalau dia nggak turun, kamu nggak bakal tahu jalan naik ke surga. Yesus mengatakan tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga kecuali dia sang anak manusia yang turun ngasih tahu kamu jalannya. Maka Yesus berkata, hanya aku yang turun dari surga. Aku turun dari surga untuk buka jalan bagi kamu, supaya kamu tahu bahwa tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab kita. Allah itu terus-menerus datang, turun. Yesus mengatakan, aku datang dari surga, aku turun ke dalam dunia. Yesus itu mengatakan begitu. Jadi Yesus itu asal usulnya bukan dari dunia. Yesus mengatakan, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas, kata Yesus. Ya. Nah, tanpa sang firman ini nusul untuk menunjukkan jalan bagi kita, dan dia membukakan jalan bagi kita, maka pintu keselamatan itu tertutup. Tidak seorang pun bisa selamat sesuai Maryam 71 tadi loh, masuk neraka. Nah, karena saya menyadari saya juga bukan teflon, saya tidak anti panas, saya tidak mau masuk neraka gitu loh. Karena neraka di Al-Baqarah 80 itu kekal, kamu masuk neraka tidak bisa keluar gitu loh. Nah, yang saya pertanyakan, saya heran ya, kalau orang itu berbuat jahat di bumi ini di dunia, itu kan dihukum maksimal seumur hidup, betul nggak teman-teman? Betul. Nah, kalau ini tidak sholat 1 hari dihukum 80.000 tahun. Lah padahal kita hidup di dunia ini loh cuma maksimal 70 tahun. Lah kok hukumannya kok bisa lebih panjang daripada masa hidupnya ini? Aku ya bingung loh ya. Nggak sholat 1 hari di neraka 80.000 tahun. Kaliin aja itu berapa kali Anda melewatkan sholat. Gak jumpa bidadari dong Bu, kasihan banget ya. Nah, ini Anda perlu pikirkan. Nah kan itu, ini terakhir 1 menit. Hanya orang Kristen melalui sang firman, melalui Yesus dan melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan bagi kita, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya orang Kristen yang punya relasi pribadi, bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, itu cuma orang Kristen. Di luar Kristen, Anda tertutup jalannya. Anda tidak bisa kenal Tuhan tanpa Roh Kudus, tanpa Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang dihilangkan dari Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus dipart dan tidak bisa lagi dengan bebas bicara dengan Tuhan. Ini yang dipulihkan Yesus. Roh Kudus diberikan, dicurahkan pada kita supaya kita bisa terjadi lagi komunikasi dengan
dengan Allah, ya. Di luar Kristen Anda tidak bisa komunikasi sama Tuhan. Hanya Yesus, hanya melalui Roh Kudusnya kita bisa mengenal siapa itu Allah kita. Karena itu Muslim, sesuai dengan perkataan Yesus, ya. Yesus mengatakan di Yohanes 4, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Anak manusia, Yesus itu harus turun, Sang Firman itu turun untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Tanpa dia datang kepada kita, tanpa dia mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya siapa dia, kita tidak bisa kenal Tuhan. Jadi di dalam Alkitab itu Tuhan menyingkapkan siapa dirinya, bukan menyingkapkan betisnya seperti dalam Quran, ya. Tuhan tidak menyingkapkan betisnya di dalam Alkitab kita. Yang dia singkapkan itu siapa dia. Ketika dia mewahyukan dirinya, dia mengatakan ada firman, ada Bapa, ada Roh. Di dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu mengenal Allah yang tidak kelihatan yang di surga. Mereka menyebutnya Av, mereka menyebutnya Bapa. Dan ada Allah yang kelihatan, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi yang disebut dengan Sang Firman. Di dalam perjanjian baru kita menyebut Bapa dan Sang Anak, karena firman itu sudah keluar dari Bapa, turun menjadi manusia. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 dikatakan Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zuhir, dan yang batin. Allah yang batin, yang roh, yang tidak kelihatan ini disebut Bapa di dalam Alkitab kita. Allah yang zuhir, yang visible atau yang nampak atau yang kelihatan, Allah yang kelihatan ini di dalam Alkitab kita, di perjanjian lama disebut Sang Firman, di perjanjian baru disebut Yesus Kristus, Sang Anak Allah, ya. Jadi Allah itu ada yang zuhir, ada yang batin, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, Yesus, Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang zuhir dari Allah yang batin. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Oke, sampai di sini silahkan Anda yang mau menambahi. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan jawaban daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan harapan saya kiranya melalui jawaban ini sungguh-sungguh dapat menguatkan iman kita di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Dan bahkan lebih daripada itu, dialah yang menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang dimana Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi setiap saudara-saudara sekalian yang belum mengenal akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu secara pribadi. Maka segala dosa-dosamu akan diberi pengampunan dan engkau kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa terus menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan kapanpun dan di saat apapun kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya amin. Welcome to my channel Christian Apologet.